Natal saudara-saudariku semuanya. Kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Selasa 28 Desember 2021, hari keempat dalam oktav Natal. Gereja memperingati Hari Raya Kanak-kanak Suci Martir. Bacaan dan renungan kita dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika merenungkan perikop ini, saya memetik 2 poin penting daripadanya. Yang pertama, saya melihat Yusuf adalah pribadi yang taat pada perintah Allah dan berani melakukannya. Ketika malaikat Allah muncul dalam mimpi Yusuf dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Ketika mendengar suara itu, Yusuf tidak bertanya apa-apa kepada malaikat Tuhan. Mengapa harus begini? Mengapa harus begitu? Tidak. Tapi sebaliknya, ia sungguh-sungguh taat pada perintah itu. Dan ia juga berani melakukannya, sehingga pada malam itu juga anak itu serta ibunya diambil oleh Yusuf dan menyingkir ke Mesir. Mereka tinggal di sana sampai Herodes mati. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang membuat Yusuf begitu taat dan berani melakukan perintah itu? Padahal jarak antara Betlehem tempat mereka berada saat itu dengan Mesir yang akan dituju sebagai tempat pengungsian sungguh merupakan tempat yang berjarak teramat jauh. Begitu banyak tantangan yang akan mereka hadapi dalam perjalanan. Begitu banyak ancaman yang akan mereka hadapi, sebab mereka pergi bukan dalam pengawalan pasukan besar, bukan dikawal oleh orang-orang yang bisa mengamankan mereka.
mereka berangkat hanya dengan menunggang keledai, dengan bekal seadanya, dan bayangkan seorang Maria membawa bayi Yesus bersama mereka. Begitu rentan akan penderitaan yang akan mereka alami di tengah perjalanan. Namun Yusuf berani ambil resiko. Meski ia tidak tahu juga situasi apa yang akan mereka hadapi di Mesir. Karena mereka juga tidak punya kerabat di sana. Namun tetap Yusuf berani ambil resiko. Ia taat melakukan perintah Allah itu. Mengapa? Karena Yusuf begitu terbuka kepada Allah. Ia sungguh tahu bahwa Allah yang memberi perintah kepadanya tidak akan membiarkan ia begitu saja. Ia percaya jika Allah telah mengutus dia, maka Allah dengan caranya sendiri akan memperlengkapi dia, melindungi dia. Dan itu sebabnya ia mau melakukannya. Yusuf sungguh terbuka pada kehendak Allah. Dan Yusuf fokus pada apa yang dikatakan oleh malaikat Allah kepadanya. Yakni untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari kejahatan Herodes yang hendak membunuh dia. Poin yang kedua, saya melihat kerjasama yang baik antara Yusuf dan Maria. Saudara-saudariku, andaikan pada malam itu ketika Yusuf mau mengambil Yesus dan Maria dan membawanya ke Mesir, andai pada malam itu Maria menolak ajakan Yusuf dengan alasan dia masih lemah, atau ia bersungut-sungut di sepanjang perjalanan yang begitu melelahkan dan begitu banyak tantangan, maka pengungsian ke Mesir tidak akan berjalan dengan baik. Tapi karena Maria mempunyai fokus yang sama dengan Yusuf, yakni untuk menyelamatkan bayi Yesus dari kejahatan Herodes, maka Maria mengenyampingkan kepentingan dirinya sendiri. Ia tidak fokus pada kepentingan dirinya. Ia tidak fokus pada kelemahannya sebagai ibu yang baru melahirkan, tidak. Tapi sebaliknya ia fokus pada keselamatan Yesus. Maka ia taat kepada Yusuf sekaligus taat kepada Allah. Ia berkurban, ya. Ia mengorbankan kesenangan pribadinya demi keselamatan kanak-kanak Yesus. Maka pada malam itu terjadilah pengungsian ke Mesir. Ada sungguh kerjasama yang baik antara Yusuf dan Maria. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam keluarga kita masing-masing, kita juga mengalami tantangan. Kita juga mengalami hal-hal yang tidak pasti tentang banyak hal di dalam keluarga. Ya, apalagi situasi saat ini. Begitu banyak ketidakpastian yang kita alami dalam hidup berkeluarga. Namun, jika suami dan istri fokus pada tujuan yang sama, yakni kebahagiaan keluarga, maka pasti kebahagiaan itu akan boleh diwujudkan. Suami dan istri, jika fokus pada tujuan yang sama, pasti juga melahirkan kerjasama yang baik. Suami istri akan mengesampingkan ego masing-masing. Itu yang dituntut dari setiap keluarga kita. Memang sulit
karena setiap suami dan istri memiliki pribadi masing-masing. Tapi saudara-saudariku, jika sungguh-sungguh kita fokus pada kebahagiaan keluarga kita, maka pasti kita mampu mengesampingkan ego masing-masing. Mari kita belajar dari Yusuf dan Maria yang sungguh-sungguh bekerja sama dengan baik, yang membuahkan keselamatan Yesus dari ancaman Herodes. Marilah kita juga, para suami dan istri, bekerja samalah dengan baik. Redamlah emosi, redamlah ego kita masing-masing untuk tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan keluarga kita dan kekudusan keluarga kita. Dan saudara-saudariku, semua itu akan bisa terwujud jika seperti Yusuf dan Maria yang begitu terbuka pada kehendak Allah, kita juga memiliki hati yang sama. Terbukalah pada kehendak Allah dan jalinlah relasi yang baik dengan Allah. Seperti Yusuf dan Maria yang selalu percaya akan penyertaan Allah, hendaklah kita juga senantiasa percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan keluarga kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Amin.